Ini adalah bahasan terakhir dari pembahasan kita berkaitan dengan hukum dagang. Ya. Sebuah perseroan terbatas dalam proses hidupnya melakukan kegiatan usaha, kemudian berusaha untuk mendapatkan laba dan mempertahankan hidup. Mereka juga menyimpan hartanya, kemudian melakukan pengembangan usaha, misalnya dengan merger, akuisisi, ataupun membentuk perusahaan baru. Nah, dalam kehidupan perseroan terbatas, maka hanya dua sebetulnya pilihannya. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan sehingga bisa mengembangkan usaha, dan yang kedua adalah merugi sehingga menyebabkan kesehatan, dalam tanda kutip, kesehatannya terganggu. Maka hubungan-hubungan apabila kesehatan terganggu, hubungan-hubungan hukum perseroan itu dengan perseroan lainnya ataupun individu lainnya mulai terganggu akibat dari ketidakmampuan perusahaan itu dalam membayar transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Maka kita akan masuk ke dalam pembahasan kepailitan. Walaupun demikian, sebelum masuk ke dalam kepailitan, bisa jadi perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan utang piutang antar perseroan itu dapat dinegosiasikan melalui hukum perwasitan, atau pada prakteknya yang Anda kenal pakai bahasa Inggris yaitu arbitrase. Ya. Nah, ini adalah cara penyelesaian yang sering dipilih oleh pengusaha-pengusaha karena memiliki berbagai kelebihan, ya, yang tidak dimiliki oleh pengadilan umum. Jadi apabila mereka ada perselisihan perdata antar perseroan, maka banyak perusahaan-perusahaan itu yang melakukan negosiasi melalui hukum perwasitan atau arbitrase. Ya. Nah, perwasitan itu adalah penyelesaian sengketa oleh wasit, ya, atau bisa juga disebut peradilan perdamaian, dan wasitnya ya ditunjuk oleh para pihak, ya. Terus penunjukan itu sesuai dengan bidang keahlian yang akan ditangani, perkara apa yang akan ditangani, gitu ya. Utang piutang di dalam persoalan apakah, maka itu yang dicari wasitnya sesuai dengan perkaranya dan mencari ahlinya di bidang itu. Keputusan dari perwasitan itu bersifat final, ya, tidak bisa dibanding, ya, harus diterima oleh para pihak. Tapi banyak juga memang pengusaha yang tetap menggunakan ini walaupun tidak dapat dibanding atau tidak bisa melakukan upaya hukum apabila tidak dapat dilaksanakan, ya, tetapi masih tetap memilih karena banyak keperluan dari pengusaha itu yang diuntungkan dengan proses hukum perwasitan, ya. Nah, ada satu hal yang penting dan bisa dikatakan mutlak harus ada pada penyelesaian melalui perwasitan, yaitu bahwa cara dan atau penyelesaian ini harus dalam bentuk kesepakatan tertulis, ya. Apakah itu memang ada di dalam salah satu klausula perjanjian induk ataukah memang dibuat perjanjian tersendiri, ya, yang khusus untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui perwasitan, ya. Itu tergantung para pihak. Yang jelas unsur yang mutlak adalah harus ada di dalam perjanjian tertulis. Hal yang menjadi kelebihan dari perwasitan adalah peradilannya cepat, ya. Jadi tidak lama-lama seperti di pengadilan umum lainnya, ya. Kemudian wasitnya adalah ahli di bidang yang diperkarakan dan dapat dipilih oleh para pihak, ya, tidak ditetapkan oleh pengadilan, ya. Kemudian ini yang paling penting berkaitan dengan reputasi pengusaha adalah penyelesaian perwasitan dirahasiakan, ya. Ini yang tidak dapat dilakukan di pengadilan umumnya, di mana asas pengadilan adalah sidang terbuka untuk umum, dan ini tidak menguntungkan bagi para pengusaha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Jadi antara penyelesaian perkara dengan beberapa pihak, ya, itu bisa bersamaan dengan melakukan kegiatan usahanya. Jadi tidak terlalu banyak menguras
energi untuk penyelesaian sengketa pada para pihak. Nah, itu mengenai perwasitan. Nah, apabila ternyata melalui perwasitan setelah selesai, kemudian kondisi keuangan suatu perseroan itu tidak juga menjadi lebih baik dan tidak menguntungkan lagi, maka bisa berlaku hukum kepailitan. Ya, kalau dalam bahasa praktisnya itu bangkrut gitu ya. Nah, hukum kepailitan sebetulnya perspektifnya adalah perspektif badan hukum. Nah, sedangkan dalam perbankan, badan hukumnya perseroan terbatas, misalnya ini hanya contoh ya. Badan hukumnya adalah perseroan terbatas, kemudian pailit. Nah, kegiatan usahanya adalah kegiatan yang dibekukan ya, karena dia mengalami likuiditas yang kurang sehat, kemudian dilakukanlah likuidasi. Jadi secara praktek disebut likuidasi pada masa kini, sedangkan dalam perspektif badan hukum dipailitisasi. Inilah sebetulnya air hidup dari sebuah perusahaan atau perseroan terbatas ya. Nanti Anda boleh cek dan lihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ya. Nanti Anda lihat itu Undang-Undang Kepailitan ya. Nah, kepailitan adalah suatu keadaan berhenti membayar ya. Ini asasinya, tapi nanti kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 37 ya. Keadaan berhenti membayar, maka kemudian hakim menjatuhkan pailit. Artinya pailitisasi itu selalu merupakan putusan pengadilan ya, karena diputuskan oleh hakim. Beda tadi dengan perwasitan ya. Nah, yang terjadi pada saat kepailitan itu berproses yaitu dilakukan sita umum atas semua kekayaan perusahaan atau kita sebut sebagai debitur ya. Nah, ini disita secara umum. Kepengurusan dan pemberesannya juga dilakukan oleh kurator atau pengawas ya, yang ditunjuk oleh hakim. Jadi hakim yang memberikan tugas pada kurator tertentu ya. Nah, melakukan kepailitan harus berdasarkan pada fakta ya. Fakta 2 atau lebih kreditur tidak dapat dibayar oleh debitur, baru dapat dilakukan pengajuan kepailitan. Jadi memang antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu kriterianya lebih beresiko yang Undang-Undang Nomor 37 2004. Kalau dalam KUH Dagang ditentukan bahwa dalam keadaan tidak membayar untuk semua kreditur, sedangkan Undang-Undang 37 2004 2 atau lebih kreditur saja sudah dapat mengajukan permohonan pailitisasi pada debitur ya, apabila memang itu fakta yang menjadi dasar untuk melakukan kepailitan ya. Nah, ada hal yang setipe atau mirip dengan kepailitan tapi mahasiswa harus dapat membedakannya, yaitu insolvensi ya. Ini bisa diberi pengertian keadaan tidak mampu membayar, insolvensi ya. Sultan Remi Said ini bahkan menyebutkan bahwa insolvensi itu di mana debitur tidak dapat membayar pada kreditur-kreditur, bahkan jumlah dari utang-utang itu ya lebih besar daripada harta kekayaannya. Ya, nanti coba Anda cek kembali di dalam Undang-Undang 37 2004 itu juga ada bahasan tentang insolvensi. Ya. Nah, ada beberapa akibat hukum pada pernyataan pailit ya. Harta kekayaan pailit yang pertama adalah harta kekayaan pailit itu disita. Ini tindakan pertama pada saat pailitisasi dan dianggap pada obrolan-obrolan dan diskusi ahli-ahli hukum kepailitan, ini keadaan yang tidak adil bagi debitur karena fakta 2 atau lebih tidak dapat dibayar itu belum tentu merupakan mayoritas dari kreditur-kreditur yang tidak dapat dibayar ya. Jadi 2 orang atau lebih kreditur saja tidak dapat dibayar boleh mengajukan permohonan dan menyita sebuah perusahaan yang bisa jadi keadaannya tidak separah
untuk dua orang itu begitu ya. Jadi kalau boleh saya bandingkan, KUH Dagang jauh lebih adil karena harus mayoritas kreditur tidak dapat dibayar. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu 2 atau lebih saja sudah cukup untuk dapat melakukan pilotisasi. Ya, nah, jadi itu akibat yang pertama adalah harta kekayaan pilot disita. Kemudian yang kedua, debitur akan kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Ya, semua akan dilakukan oleh kurator. Ya, pelaksanaan pilotisasi itu diawasi oleh hakim yang memberikan putusan pilot ya. Nah, tetapi di dalam proses pilotisasi itu yang diurus hanyalah harta kekayaannya, bukan pribadi si debitur. Jadi tidak ada hubungannya gitu ya. Tapi walaupun demikian, pada kehidupan bisnis di Indonesia biasanya pengusaha-pengusaha yang pilot akan berreputasi buruk ya setelah pilotisasi berjalan. Ya, walaupun demikian sebetulnya nanti bisa direhabilitasi gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari penyitaan itu adalah pencocokan tagihan-tagihan atau disebut juga verifikasi utang. Ya, ini dihadiri oleh semua kreditur, semuanya melaporkan berapa utang-utangnya, kemudian diverifikasi oleh kurator. Ya, nah pada saat proses pencocokan utang itu, pihak debitur dapat melakukan akor namanya, ya, atau perjanjian perdamaian kepada kreditur-kreditur ya. Nah, kreditur-kreditur diajukan perjanjian perdamaian atau akor yang utamanya, isi utama dari perjanjian akor itu adalah pembayaran ya, pembayaran oleh debitur kepada kreditur-kreditur itu ya. Mengenai dananya dari mana itu merupakan bagian dari kemampuan debitur dalam mencari dana untuk membayar kreditur-kreditur ya. Nah, yang terakhir adalah pemberesan harta pilot. Ini terjadi apabila tidak ada akor. Jadi debitur tidak mengajukan akor pada kreditur-kreditur, atau diajukan akor akan tapi ditolak pada saat rapat verifikasi oleh para kreditur ya, ditolak. Maka baru kemudian dilakukanlah pemberesan harta pilot ya. Ini dilakukan lelang. Jadi pelaksanaan pemberesan harta pilot adalah lelang umum di muka umum, untuk kemudian hasil dari pelelangan itu dibagikan pada para kreditur-kreditur. Karena dibagikan bukan berarti dilunasi. Jadi bisa jadi apabila aset dari debitur itu tidak mencukupi utang-utang yang memang sudah tercatat pada verifikasi-verifikasi yang rapat-rapat verifikasi yang dilakukan, yang dipimpin oleh kurator. Ya, tapi yang penting inti dari hasil pilot itu adalah pembayaran. Tidak selalu lunas dalam pengertian lunas 100%. Ya, jadi pilotisasi tidak menjamin pelunasan utang. Ya. Bila pilotisasi itu sudah selesai nanti, maka sebetulnya si pilot dapat melakukan rehabilitasi pada media-media begitu ya, bahwa dia sudah selesai dengan baik melakukan kewajibannya sebagai orang yang pilot ya. Dia harus melakukan itu, melakukan rehabilitasi agar dapat memulai suatu usaha baru dengan pemutusan hubungan dengan masa kepilotan. Demikian akhir dari perkuliahan hukum dagang. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi Anda sekalian dalam memilih profesi hukum di masa depan. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.